Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan Learning Journal Agenda 1 pada kegiatan Laksar CPNS 2023 dari instansi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Saya Nurul Fitri Ramadhani dari Angkatan 12 Kelompok 3 dengan NDH 33. Berikut pemaparan dari saya. Pada agenda pertama yang disampaikan oleh pemateri Bapak Dr. Andes Desi Fernanda MSOS SC, ada 3 materi utama yang disampaikan pada agenda 1, yaitu pada hari pertama mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, pada hari kedua mengenai analisis isu kontemporer, dan pada hari ketiga mengenai sikap kesiapsiagaan bela negara khususnya keprotokolan. Wawasan kebangsaan. Menurut Profesor Muladi, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang menempatkan kesatuan dan persatuan wilayah sebagai prioritas dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah kesadaran dan tindakan warga negara yang diterapkan karena cinta mereka terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memastikan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ada 5 indikator nilai-nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah mempunyai kemampuan awal bela negara. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006 tentang Hari Bela Negara jatuh pada tanggal 15 Desember 2006. Hal ini dengan pertimbangan bahwa pada tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada indikator nilai bela negara terdapat aksi yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada indikator cinta tanah air, kita dapat mengimplementasikannya dalam bentuk bangga dan senang membeli dan menggunakan produk lokal. Salah satunya itu bangga menggunakan plastik. Dan juga kita harus selalu untuk membeli produk atau karya yang original, bukan karya yang dipajak. Selanjutnya, apabila cinta tanah air, sudah senantiasa untuk kita selalu menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Salah satunya dengan cara selalu membuang sampah pada tempatnya dan memiliki pengetahuan dan juga minat untuk mendaur ulang sampah-sampah yang tidak dapat terulang. Selanjutnya, pada indikator nilai sadar berbangsa dan negara, kita dapat mengimplementasikan itu dalam aksi selalu menaati peraturan lalu lintas dan menaati peraturan dalam berkendara, seperti selalu menggunakan helm pada pengendara roda 2 dan selalu menggunakan seatbelt pada pengendara roda 4, dan juga selalu menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada dan taat membayar pajak kendaraan. Pada indikator nilai yang ketiga, yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, dapat kita implementasi dalam aksi seperti mengamalkan sila pertama, yaitu ketuhanan Maha Esa, di mana kita taat untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan juga selalu untuk menghormati kegiatan umat beragama yang berbeda dari agama kita. Indikator nilai bela negara yang keempat, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Pada nilai ini, aksi yang dapat kita implementasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan selalu menolong orang-orang yang membutuhkan dan juga rela untuk meluangkan waktu kita demi
pembangunan bangsa dan negara. Pada indikator nilai yang kelima, yaitu mempunyai kemampuan awal bela negara. Hal ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan selalu menjaga tubuh kita agar tetap fit, yaitu dengan menjaga pola makan yang sehat dan juga teratur melakukan olahraga sehingga jiwa dan raga kita senantiasa sehat untuk selalu membangun negara Indonesia. Lanjut pada hari kedua mengenai materi analisis isu kontemporer. Nah, isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi permasalahan yang masih hangat untuk dibicarakan. Nah, kelompok 3 dibagi menjadi 2 subkelompok untuk menganalisis isu kontemporer. Kelompok saya mendapat isu mengenai kasus siswi SMP yang dipolisikan oleh Pemkot Jambi hingga berakhir damai. Nah, kelompok kami sepakat untuk menggunakan teknik analisis fishbone untuk membedah kasus ini dan memberikan opini pribadi kami berdasarkan data yang valid yang kemudian ditutup dengan solusi dari kami terhadap masalah ini. Di kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa justru si anak siswi SMP ini sebenarnya memiliki wawasan kebangsaan dan jiwa bela negara yang sangat tinggi karena dia sadar akan keluhan-keluhan yang terjadi dalam masyarakat dan dia berani untuk mengungkapkan itu kepada pihak pemerintah. Namun karena tidak ada sambutan baik dari keluhannya, makanya dia tanpa sadar mengeluarkan diksi-diksi yang membuat si anak ini terjerat dalam laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Pemkot Jambi. Maka dari itu sebenarnya anak ini adalah hero, tapi karena kurang bijaksana dalam memilih diksi maka dilaporkanlah. Tapi ujungnya setelah ada permintaan maaf dan kesadaran dari si anak bahwa diksi yang digunakan dia itu salah dan menjadi pencemaran nama baik, maka sehingga laporan dari Pemkot Jambi pun ditarik oleh anak ini dan kedua belah pihak berakhir dengan damai. Pada hari ketiga kami mendapatkan tugas tentang sikap kesiapsiagaan bela negara khususnya keprotokolan. Sebelumnya, kesiapsiagaan bela negara merupakan aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai peran dan profesi warga negara demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman yang pada hakikatnya mendasari proses nation and character building. Sebelum itu, protokol dapat diartikan sebagai tata cara untuk menyelenggarakan suatu acara agar berjalan tertib, hikmat, rapi, lancar, dan teratur, serta memperhatikan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Nah, pada materi kali ini kami diberikan tugas untuk membuat rangkaian acara pelantikan pejabat eselon 2. Nah, di tugas ini kami menyusun rundown acara seperti dan juga peralatan-peralatan yang dibutuhkan dan sebagainya. Semua itu tertuang dalam bentuk tulisan. Nah, sekian pemaparan learning journal agenda 1 dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.